Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Melani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang fluida dalam sistem biologi. Selamat menyaksikan. Sistem sirkulasi darah. Mengapa darah dapat mengalir dalam tubuh manusia? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Darah dapat mengalir dalam tubuh manusia karena konsep fluida. Fluida merupakan zat alir di mana ia memiliki himpunan dari fase benda, yaitu cair, gas, plasma, dan padat listrik. Perpindahan fluida dapat terjadi dalam satu kompartemen yang sama maupun lintas kompartemen. Zat-zat yang terkandung dalam fluida dapat berpindah dari kompartemen satu ke kompartemen lainnya melalui pembatas yang bersifat semi-permeabel. Aliran zat cair melalui pembuluh darah. Berikut adalah ilustrasi aliran zat cair melalui pembuluh darah. Ada P1, ada P2, dan ada A. P1 itu merupakan tekanan di titik awal, sedangkan P2 tekanan di titik akhir. Kemudian A merupakan luas pembuluh atau penampang, sementara dinding-dinding biru itu merupakan dinding-dinding pembuluh darah. Aliran zat cair melalui pembuluh darah mengikuti hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille berbunyi, cairan yang mengalir melalui suatu pipa, kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Nah, dari rumus atau persamaan rumus hukum Poiseuille tadi, kita akan memperoleh grafik kecepatan aliran darah dalam aorta, kapiler, dan vena berbanding dengan luas penampang pembuluh darah. Nah, kita masuk lagi ke pertukaran atau perpindahan fluida. Perpindahan fluida dapat terjadi dalam satu kompartemen yang sama maupun lintas kompartemen. Nah, yang kedua kita masuk lagi yaitu secara makro. Kalau secara makro berarti faktor yang menyebabkan perpindahan fluida antara lain adalah gaya-gaya tertentu. Secara visual dapat diamati ada dorongan atau tarikan. Nah, selanjutnya yaitu pada cairan. Gaya ini dapat berupa gaya hidrostatik ataupun gaya osmotik koloid atau disebut juga gaya onkotik. Seperti ini ilustrasinya. Nah, katakanlah ini tempat aliran darah, kemudian di sini ada darah yang warna biru. Ini tekanan hidrostatik. Jadi, tekanan hidrostatik itu yaitu dorongan atau tekanan dari dalam aliran darah menuju keluar. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya di aliran darah terlalu banyak fluida, dan sebaliknya kalau tekanan osmotik justru dari luar. Dari luas menuju ke sistem aliran darah, ya jadi ini kebalikan, berarti ini terjadi karena di dalam aliran darah kekurangan fluida sehingga dari luar ada tekanan untuk berpindah. Karena prinsipnya secara makro, fluida itu akan berpindah atau bergerak dari tekanan yang lebih tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Kalau dari dalam keluar disebut mikro, kalau dari dalam keluar disebut hidro, kalau dari luar ke dalam disebut osmotik. Nah, yaitu kalau osmotik itu dia melalui membran semi-permeabel. Nah, yang selanjutnya ada pertukaran atau perpindahan fluida pada gas. Gaya ini misalnya berupa gaya tekanan gas. Pada saat seorang menghirup udara, di sini rusuk-rusuknya diafragma atau otot-ototnya mengalami kontraksi atau mengembang. Karena mengembang, maka diafragma tertekan, jadinya turun. Sebaliknya, pada saat orang tersebut mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas, maka otot-ototnya akan mengempis atau relaksasi. Karena mengempis, otomatis diafragma leluasa dong, jadi dia akan terdorong ke atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan dalam fisika medis atau contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan, yaitu pada alat ukur tekanan zat cair. Contohnya yang pertama ada tonometer. Tonometer ini untuk mengukur tekanan intraokuler atau untuk penderita glaukoma. Harga normal dari tekanan intraokuler ini bisa kita lihat
Kita lanjut saja pada alat yang kedua, yaitu sistometer. Untuk mengukur, sistometer ini merupakan alat ukur untuk mengukur tekanan kandung kencing. Terdiri dari pipa kapiler yang mengandung skala H2O terhubung jarum melalui pipa karet. Perbandingannya, orang dewasa 30 H2O, pada penderita prostat hipertrofi mencapai 100 H2O baru terjadi pengeluaran kencing. Selanjutnya kita masuk ke penerapan prinsip fluida pada burung. Nah, bagaimana penerapan prinsip fluida pada burung ini? Yaitu terdapat pada hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss, pada tahun 1700-an. Berikut profil dari Daniel Bernoulli. Tahukah kalian bagaimana prinsip fisika tentang burung yang sedang terbang ke udara? Nah, begini penjelasannya. Agar sebuah burung bisa terbang, tekanan udara yang berada di atas permukaan benda tersebut harus lebih kecil daripada bagian bawah. Cara untuk mempercepat gerakannya adalah dengan mengepakkan sayapnya lebih cepat. Hukum Bernoulli burung terbang. Sayap burung berbentuk airfoil, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap burung lebih cepat daripada yang di bagian bawah, sehingga tekanan di atas lebih rendah dari tekanan di bawah sayap. Bagaimana prinsip kerja sayap burung? Saat sayap burung dikepakkan, udara akan didorong ke bawah. Dorongan ke bawah akan menghasilkan gaya yang berlawanan, sehingga saat bulu sayap terentang luas saat burung terbang, wilayah permukaan meluas dan daya angkat pun meningkat. Ketika burung mengepakkan sayapnya ke bawah, bulu-bulu ini saling mendekat dan mencegah udara melewatinya. Ketika sayap mengangkat ke atas, bulu-bulu ini terbuka lebar dan membiarkan udara melewatinya. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat atau dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya, fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu, akan keluar di titik lainnya. Urutan proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Dan selanjutnya, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Lidah ikan yang berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target. Sesuai dengan bentuk ikan sumpit atau pemanah yang telah dijelaskan tadi, sudah sangat jelas bahwa kontinuitas sangat berhubungan dengan ikan sumpit atau pemanah ini. Sesuai dengan persamaan kontinuitas yang berarti saat luas bidang penampang alir kecil, maka kecepatan akan tinggi. Dan apabila luas penampang alir besar, maka kecepatan akan rendah. Hal ini terbukti dengan kecepatan aliran air yang keluar dari mulut ikan sumpit yang berukuran kecil.
Materi selanjutnya yaitu tentang fotosintesis pada tumbuhan. Berikut terdapat gambar sebuah tumbuhan yang disinari oleh cahaya matahari. Nah, pada gambar di samping dapat dijelaskan bahwa karbon dioksida ditambah dengan air kemudian diproses dengan energi cahaya menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Atau dapat dijelaskan dengan 6 molekul karbon dioksida dan 12 molekul air. Dikonsumsi kemudian menghasilkan glukosa, 6 molekul oksigen, dan 6 molekul air. Nah, pengertian dari fotosintesis itu sendiri yaitu fotosintesis merupakan proses di mana tanaman hijau dan beberapa ganggang atau kerajaan protista, ganggang dan beberapa bentuk bakteri membuat karbohidrat dari karbon dioksida, air, dan garam anorganik dengan adanya klorofil menggunakan energi cahaya dan ditangkap dari matahari. Tanaman sendiri hanya perlu energi cahaya yang berupa CO2 dan H2O dalam membentuk gula. Proses fotosintesis terjadi di kloroplas, secara khusus menggunakan klorofil. Klorofil merupakan pigmen hijau yaitu yang terlibat dalam proses fotosintesis tersebut. Persamaan di atas menunjukkan bahwa air merupakan sebuah reaktan dan produk fotosintesis karena 12 molekul air yang dikonsumsi dan 6 molekul air yang dihasilkan. Persamaan dapat disederhanakan seperti yang ditunjukkan di bawah ini yang merupakan rumus dari hasil fotosintesis, yaitu 6 CO2 tambah 6 H2O dengan energi cahaya menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Nah, materi yang berikutnya yaitu konsep-konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air di dalam tanah diserap oleh rambut akar. Selanjutnya, air diangkut oleh pembuluh kayu melalui batang sampai ke daun. Naiknya air ke daun dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tekanan akar, kapilaritas batang, dan daya isap daun. Gaya kohesi adalah gaya antar molekul zat yang sejenis. Sedangkan gaya adesi adalah gaya tarik antara molekul zat yang tidak sejenis. Pada saat air masuk ke dalam pembuluh xilem, air akan mengalami gaya adesi yang lemah antara molekul air dan molekul pembuluh xilem. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang fluida pada sistem biologi dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.